Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana seseorang perempuan yang rambutnya panjang, dia akan melaksanakan mandi besar karena hadas junub. Apakah rambut yang posisi sedang disanggul, sedang diikat, ketika mau mandi harus dilepas dulu ataupun tidak perlu dilepas? Nah, hadis ini kita akan bahas dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah SAW idza tasala minal janabati yabda'u fayaghsilu yadayhi summa yufrigu bi yaminihi ala simarihi fayaghsilu farjahu summa yatawadda summa ya'khudul ma fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sa'ri summa hafana ala ra'si salasa hafnatin summa afada ala sa'iri jasadihi summa ghasala rijlaihi. Nah, menurut Aisyah, sesungguhnya Rasulullah SAW apabila dia akan melaksanakan mandi besar dari hadas junubnya, maka dia akan memulai mencuci kedua tangannya, kemudian menggunakan dengan tangan kanan, mengambil dengan tangan kanan ala simarihi fayaghsilu farjahu, dan tangan kirinya mencuci kemaluannya. Sumaya tawaddo, kemudian Nabi berwudu. Sumaya khudul ma'a, kemudian Nabi melaksanakan mengambil air. Fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sa'ri, kemudian dia memasukkan jari-jarinya tersebut kepada pangkal ujung-ujung rambut, dimana bitisari, dari tempat jadinya rambut tersebut. Sumahapana ala roksihi salah sahabnatin, kemudian dia mengambil satu tampah penuh dengan 3 kali ambilan untuk membasuh ataupun mengusap dan membasuh kepalanya. Summa afada ala sa'iri jasadi, kemudian Rasul pun mencuci seluruh anggota tubuhnya, jasadnya. Summa ghasala rijlaihi, kemudian Rasul mencuci kedua kakinya. Kemudian dari hadis Maimunah, summa afraqa ala farjihi wa ghasala bisimarihi summa daraba bihal ar, kemudian Nabi mencuci kemaluannya, kemudian dia mencucinya menggunakan tangan yang kiri. Summa daraba bihal ar, kemudian Nabi mengambil segenggam tanah untuk membersihkan hal tersebut. Wa fi riwayatin pamasaha biturab, dan mengusap daripada farjinya tersebut biturab, dengan menggunakan tanah. Summa ataitahu bil mindil faraduhu, kemudian mendatangkan kepada Nabi dengan salah satu sapu tangan, kemudian dia mengembalikannya. Wa ja'ala yanqudul ma biadi, dan menjadikan melaksanakan air di kedua tangannya. Nah, mana dari hadis ini ghusl janabati lahu sifatani mujiatan wa kamilatan fa ammal ula fa hiya ayyumma jami'a jasadihi bil ma'i. Mandi wajib ada 2 cara yang mencukupkan, yang sempurna. Yang pertama adalah menyempurnakan semua jasadnya, membasahi seluruh jasadnya menggunakan air. Bihaisu la tabqa luqmatan fa in tahta kulla sa'aratin janabatin, sehingga tidak ada sedikit pun yang tersisa, sehingga dari bawah rambutnya tersebut dia mencuci daripada kulit rambut atau kulit kepala, mimana bitisari, yaitu dari tempat jadi rambut tersebut. Wasani ayyabda bitoharatil khabasi qabla toharati hadas. Yang kedua, memulai dengan mencuci kotoran, yaitu ketika telah bersenggama kemudian ada sisa air mani yang
ada di kemaluannya dicuci dulu. Setelah itu barulah dia melaksanakan toharoh, yaitu wudu. Wa yuqaddimu ghusla a'dha'il wudu ala ghairiha, dan Rasul mendahulukan melaksanakan wudu daripada anggota yang lain yang diutamakan ketika mandi wajib, yaitu anggota wudunya terlebih dahulu. Nah, pemahaman dari hadis ini yang pertama, al-badu bi ghuslil yadain qabla idkhalihi mal-ina. Yang pertama dari pemahaman hadis ini yaitu memulai mencuci dua tangan sebelum kedua tangan tersebut dimasukkan ke dalam wadah air, apabila niatnya mau menggunakan kedua telapak tangannya tersebut sebagai alat untuk mengambil air dari wadah tersebut. Jadi kalau tidak niatnya untuk menggunakan tangan sebagai alat, memang tidak perlu dicuci dulu. Jadi yang dimaksud di sini mencuci kedua tangan tersebut apabila tujuannya kedua tangan akan dijadikan alat untuk mengambil air. Yang kedua, al-istinja qoblal wudu. Yang kedua adalah melaksanakan dulu istinja sebelum melaksanakan wudu. Wa qanu bil yadil yusra, dan istinja tersebut dilaksanakan dengan tangan kiri, jangan dengan tangan kanan. Wal mubalaghatu bitandi pihak liitma'innan nafsi bidzalika, dan lebih menekankan dalam membersihkannya tersebut supaya tenang hatinya. Yang ketiga adalah istibaqdimil aqdha'il wudu fi ghusli minal janabati takriman laha wa tasri'an. Yang ketiga, disunatkan mendahulukan dulu anggota wudu ketika melaksanakan mandi besar, takriman laha wa tasri'an, karena tujuannya adalah untuk memuliakan anggota wudu tersebut, wa tasri'an, dan sebagai bentuk syariat, aturan syariat. Jadi sebelum Anda mau melaksanakan mandi besar, maka utamakan dahulu anggota wudu yang dicuci, karena itu adalah memuliakan anggota wudu dan sesuai dengan aturan syariat. Yang keempat, tahlilu syari liyasilal ma ila manabitis syari di anna tatakulla syaratin janabatun. Yang keempat adalah memisahkan rambut, menyela-nyela rambut supaya air bisa masuk ke tempat jadi rambut tersebut, karena di bawah setiap rambut tersebut ada hadas junub, maka semuanya harus dicuci. Yang kelima, bayanu sifatul ghusli min ibtida'i ila intihai wa bayanu adadul ghuslati. Yang kelima adalah menjelaskan tentang tata cara mandi besar dari awal sampai akhir, dan menjelaskan juga hitungan daripada cuciannya tersebut. Yang keenam, ada muslimah tasnifil aqdha'il wudu wal mustahab dan tuhu. Yang keenam adalah tidak disunatkan menggunakan lap atau serbet ataupun handuk. Untuk anggota wudu disunatkan tidak dilap dulu anggota wudu ketika setelah mandi wajib. Jadi biarkan saja anggota wudu tersebut basah, dan disunatkan untuk meninggalkan mengelap ataupun menggunakan handuk ketika setelah wudu ataupun mandi besar anggota wudunya saja. Jadi mohon maaf, misalnya wajah, kemudian tangan, kemudian rambut, kemudian kaki, tidak perlu dilap menggunakan handuk, biarkan saja, cukup yang pakai handuk badannya saja sampai dengan betisnya yang dilap, karena yang disunatkan ketika wudu tidak dilap ketika setelah melaksanakan wudu. Yang jadi permasalahan di sini, apakah melaksanakan tadi mandi besarnya seorang perempuan harus dibuka atau tidak? Nah, di sini ada beberapa pendapat bahwa hukum membuka daripada ikatan rambut tersebut
Ataupun kalau orang Sunda gelung, atau orang-orang Jawa suka pakai konde misalnya, diikat rambut yang panjang tersebut. Nah di sini wabi dari kahilapun indah imati rohimahumullah. Di dalam hal ini ada beberapa istilah para ulama madhab. Yang pertama, qala Malik yajibu an-naqdu illam yasil al-ma'u ila usuli sya'ri. Kata Imam Malik, wajib membuka ikatan rambut tersebut. Apabila tidak dibukanya ikatan rambut tersebut, tidak akan mencapainya air ke tempat jadi rambut tersebut. Menurut Abu Hanifah, wa qala Abu Hanifah la yajibu an-naqdu in bala asbu wa yaqtaridu ala rajulin naqdu sya'rin. Menurut Abu Hanifah tidak wajib membuka ikatan daripada rambut tersebut apabila membasahi ke pangkal rambutnya tersebut, ke tempat jadi rambutnya tersebut. Misalnya apabila kita basuh ataupun kita cuci rambut dari luar, kemudian airnya bisa meresap ke tempat jadinya rambut tersebut, maka menurut Imam Abu Hanifah ikatannya tidak perlu dibuka. Kemudian menurut Imam Ahmad, la yajibu an-naqdu bi ghusl janabah wa yajibu fil haid wan nifas. Menurut Imam Ahmad tidak wajib membuka ikatan rambut tersebut apabila mandi dari hadas junub, tetapi apabila dari haid ataupun dari nifas, wanita tersebut harus membuka. Secara pemikiran logis Imam Ahmad, karena hadas junub kemungkinan sebelum melaksanakan hubungan badan tersebut, wanita tersebut, istri tersebut biasa keramas, kemudian di kepalanya tersebut sudah bersih, sudah kondisinya bersih, tidak ada ketombe, tidak ada kotoran yang menghalangi sampainya air ke kulit kepala tersebut. Maka menurut Imam Ahmad tidak perlu dibuka ikatan rambut tersebut apabila daripada mandi besar dari junub. Tetapi ketika haid, karena waktu haid lama, kemudian waktu nifas juga lama, istri tersebut ketika mau mandi daripada hadas nifas ataupun haid harus dibuka. Sementara menurut Imam As-Syafi'i, yundabu naqduhu di khobbati sya'ri wa yajibu an-naqdu illam yasil al-ma'u illa bihi. Menurut Imam As-Syafi'i, sunat membuka ikatan rambut tersebut karena tebal rambutnya tersebut. Misalnya wanita tersebut mempunyai rambut yang tebal, sehingga dikhawatirkan apabila tidak dibuka ikatan rambutnya tersebut, sigarnya tersebut ataupun gelungnya tersebut, ikatan rambutnya tersebut, dikhawatirkan air tidak sampai ke dalam kulit rambut atau kulit kepala, tidak sampai ke mana binti sya'ri. Nah maka kalau dikhawatirkan dengan seperti itu karena rambutnya yang tebal, maka wajib disunatkan membuka, dan wajib membuka apabila meyakini bahwa air tidak masuk ke permukaan kulit rambut atau kulit kepalanya tersebut. Misalnya tidak terasa nih dinginnya air di permukaan kepala kita, berarti air tidak masuk karena ikatan rambut yang ada di perempuan tersebut. Jadi terjadi ikhtilaf. Menurut Imam Malik membuka ikatan rambut tersebut hukumnya wajib. Menurut Abu Hanifah tidak wajib membuka ikatan tersebut. Menurut Imam Ahmad wajib membuka, tidak wajib membuka apabila dari hadas junub, karena
posisinya sebentar, berbeda ketika haid dan nifas hukumnya wajib. Menurut Imam Asy-Syafi'i, kalau rambutnya tebal, sunat dibuka ikatan rambutnya tersebut. Apabila terasa tidak sampai air ke kulit kepala, maka hukumnya wajib untuk membuka ikatan rambut tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai pencerahan bagi ibu-ibu yang posisi rambutnya panjang. Disesuaikan mengikuti madhab yang Anda ikuti. Kebanyakan di Indonesia memang mengikuti madhab Imam Asy-Syafi'i, maka ikuti pendapat Imam Asy-Syafi'i. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.